Host, siapa hostnya ini? Halo? Iya, Ini siapa hostnya? saya Pak. Belum masuk itu moderator sama narsumnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, qadarullah, materi atau narasumbernya belum hadir di tengah-tengah kita. Nah, Iya. sebelum saya mulai, silakan bagi Akang Teteh untuk mengisi terlebih dahulu presensi PIN-nya. Kalau misalnya sudah, tolong semuanya kameranya diaktifkan ya. Kameranya diaktifkan, dan apabila tidak berkepentingan untuk berbicara, silahkan di-unmute. Nanti kalau misalnya sudah memasuki sesi diskusi, bagi yang saya persilahkan untuk berdiskusi, silahkan untuk di-unmute. Mohon maaf, kalau misalnya tidak berkepentingan, silahkan di-mute. Nanti ketika sudah sesi diskusi, silahkan di-unmute. Ya. Sudah pada isi presensi semuanya? Silahkan sambil menunggu materi atau narasumber. Atau kalau penyaji di sini sudah hadir semua? Ada para penyaji? Hadir. Ya, teh hadir. Nah, ya. Penyaji hari ini insya Allah ada Kang Fajar dari PJKRA, Kang Fauzan Salam dari Pendidikan Teknik Bangunan D, dan Teh Sabrina Zahra dari Pendidikan Bahasa Prancis. Benar ya? Ya baik, saya rasa semuanya sudah mengisi absen ya. Sebelumnya saya buka dulu kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya hari ini harusnya dimoderatori oleh Pak Rizky ya, cuman qadarullah beliau berhalangan dan akhirnya digantikan oleh saya. Izinkan perkenalkan diri saya sebelumnya. Nama saya Adinda Putri Lestari. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab 2017 dan insya Allah akan memoderatori kegiatan FGD tutorial SPAI hari ini. Bismillah ya. Oke, untuk presensinya linknya ada di kolom chat ya, silahkan. Kalau misalnya baru masuk, sebentar ya. Saya up dulu. Ya, baik, sekali lagi, nama saya Adinda Putri Lestari dari Pendidikan Bahasa Arab 2017. Bismillah ya, saya buka acara hari ini. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pematerian hari ini atau FGD hari ini adalah bertemakan etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global dan multikultural ya. Silahkan dicatat bagi yang ingin dicatat dulu. Dan dosen narasumber kita adalah Dr. Elan Sumarna MAG. Apakah sudah hadir? Sepertinya belum ya.
Yang belum hadir. Baik, sambil menunggu kedatangan beliau, dipersilahkan kepada penyaji pertama untuk menyajikan materinya. Ada Kang Fadar Jalfirdaus, dipersilahkan. Ya baik. Untuk PowerPoint-nya di-share screen oleh saya atau gimana? Gimana Kang? Mohon maaf, kurang terdengar suaranya. Untuk materi PowerPoint-nya di-share screen oleh saya. Oh, sebentar ya. Ada rehost. Host boleh tolong diaktifkan. Boleh di-share screen PPT-nya. Ada Anissa Jilan. Ada teh itu sama Syarifah teh, sama teh Syarifah. Oke, Iya. Syarifah. Sudah siap? Baik, sambil menunggu PPT-nya diaktifkan, kita boleh jargon dulu ya. Kalau misalnya saya katakan webinar tutorial SPAI, teman-teman jawab kuliah cerdas, selalu bersama Allahu Akbar. Ya. Oh, salah, maaf. Kalau misalnya saya katakan FGD tutorial SPAI, teman-teman bilang kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar ya. Oke, saya mulai ya. Boleh di-unmute teman-teman semua mic-nya. Oke, kalau saya Cek. Ya, silakan. Mulai ya. FGD tutorial SPAI 2020. Kuliah cerdas. Kuliah cerdas. Cerdas. Smackdown. Masya Allah. Ya, Semangat lebih semuanya. Ya teman-teman ya. Nah, baik Kang Fazar sudah siap ya? Selalu istiqomah. Baik, dipersilahkan Kang. Untuk PowerPoint-nya belum muncul. Gimana Kang? PowerPoint-nya belum muncul. Oh, di saya sudah. Oh, sudah. Apakah teman-teman yang lain juga belum muncul? Sudah. Kang. Udah muncul. Sudah. Iya. Sudah. Ya, silakan Kang. Cek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen serta Kang Teteh panitia tutorial, dan yang saya hormati juga teman-teman semua. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini atas izin Allah kita dapat berkumpul di dalam forum ini untuk melaksanakan webinar yang kedua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat beliau kita dapat berkumpul dengan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap itu menjadi panutan beliau. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Assalamualaikum. Lanjutkan. Ini teh apa? PowerPoint-nya. Bukan PPT yang saya munculnya. Ya. Ya, kita sambut dulu ya kehadiran Dr. Elan Sumarnem AG yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ya baik Pak, sekarang
mulai penyajian yang pertama. Masya Allah. Pas banget ini Pak waktunya. Baru banget mulai penyajian dari salah satu. Jadi, selamat datang Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kelelahan dan kota, jadi terlambat nih sholatnya tidak terlambat. Oh, Masya Allah. Ya, tidak apa-apa Pak. Ya, qadarullah pas banget ini Pak waktunya. Selamat menikmati Pak. Ya, silakan. Ya, dipersilakan Kang Fajar kembali. Iya teh. Untuk PowerPoint-nya bukan yang saya yang mutunya teh. Boleh ke Syarifah. Kalau nggak salah di PowerPoint itu ada, tapi di next slide. Bener nggak? Itu di tengah di situ di musola gitu. Gimana Teh Syarifah? Ini ada. Yang ini bukan yang sudah benar ya, yang ini. Mana KPRW naon? Mana KPRW naon? Yang slide ketiga teh. Kuliah heula. Ya baik, silahkan Kang, sudah siap ya? Oh, iya teh. Terima kasih banyak teh. Ya, sama-sama Kang, silahkan Kang. Yang lain silahkan disimak dan kalau misalnya bisa diaktifkan kameranya, silahkan diaktifkan ya. Terima kasih. Alhamdulillah, di sini saya dikasih kesempatannya untuk berbagi ilmu dengan tema etika pergaulan Islam dalam konteks masyarakat global dan multikultural. Di sini saya akan membahas dulu tentang etika. Apa sih etika itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan etika yaitu ilmu tentang baik dan buruknya perilaku, hak dan kewajiban, moral, sekumpulan asa atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak. Nilai mengenal benar atau salahnya perbuatan atau perilaku yang dianut masyarakat. Jadi etika itu secara arti sederhananya bisa diartikan sebagai perilaku baik buruknya gitu, tingkah laku seseorang. Kemudian ada tentang pergaulan. Apa sih pergaulan? Pergaulan berasal dari kata gaul. Dalam KBBI yang artinya hidup berteman atau bersahabat. Pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama, sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Jadi pergaulan itu suatu pertemanan, tapi dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga seseorang yang di dalam pergaulan itu nantinya akan terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan saat mereka bergaul. Kemudian ada masyarakat global dan multikultural. Masyarakat itu artinya suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat dan istiadat. Multi berarti banyak atau beraneka ragam, sedangkan kultural berarti budaya. Jadi masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan. Karena jelas ya dalam Al-Quran juga, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa yang artinya
Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Jadi Allah itu sudah mengatur segalanya, bahwa masyarakat yang global, yang multikultural, yang aneka ragam suku, bangsa, negara udah ada dalam Al-Quran. Itu sengaja diciptakan oleh Allah, dibuat untuk saling mengenal. Terus bagaimana etika pergaulan masyarakat global dan multikultural menurut Islam? Nah, kalau menurut Islam kembali lagi kepada Al-Quran dan hadis, ajaran atau kitab suci yang diberikan oleh Allah, petunjuk dan hadis. Bagaimana pergaulan etika pergaulan Islam pada masyarakat global dan multikultural menurut Al-Quran? Nah, di sini ada pergaulan dalam masyarakat. Masyarakat itu kan banyak jenisnya ya. Dalam Al-Quran ada disebutkan etika pergaulan sesama agama. Bagaimana cara bergaul dengan sesama agama? Yang pertama mengadakan perdamaian, terus menciptakan persaudaraan, kemudian tidak menghina satu sama lain, menjauhi prasangka buruk. Itu ada dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 12. Yang jangan memperolok-olokkan suatu kaum, terus jangan berprasangka buruk kepada orang lain. Terus berkasih sayang terhadap sesama muslim. Kemudian etika pergaulan pada yang berbeda agama. Saling bekerja sama, karena kita kan makhluk sosial. Maka dengan sesama agama juga kita harus punya etika pergaulan bekerja sama yang baik. Tetapi dalam akidah kita harus mempunyai keyakinan masing-masing. Kemudian bagaimana bergaul dengan teman sebaya. Ada beberapa etika ya yang bergaul itu orang-orang yang usianya tidak terpaut jauh, mungkin seumuran atau beda 1 dan 2 tahun. Dalam bergaul dengan teman sebaya, kita harus senantiasa berbuat baik dan mengutamakan akhlak yang mulia. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pergaulan teman sebaya, contohnya mengucapkan salam ketika bertemu sesama muslim, lalu mengucapkan salam bagi non-muslim juga dengan menyesuaikan konteks salamnya. Lalu yang ketiga, menyambung tali silaturahmi. Ini yang paling penting, poin yang paling penting dalam semua etika pergaulan. Lalu yang keempat, saling mengerti serta memahami kebaikan dan kekurangan masing-masing. Yang kelima, teman sebaya hendaknya saling tolong-menolong dalam amal kebaikan, lalu mengasihi dan memberi perhatian satu sama lain, terutama jika seorang teman sedang mengalami kesusahan atau kesulitan. Lalu ada senantiasa menjaga teman dari pengaruh buruk atau gangguan orang lain. Jadi seperti yang penyaji sebelumnya sampaikan, kita harus memilih-milih dalam berteman. Ya, kita harus memilih-milih dalam berteman, namun bukan berarti orang yang tidak baik, orang yang tidak dekat dengan agama, tidak kita temani. Jadi, jika kita menemukan orang yang seperti itu, mari kita rangkul, mari kita temani dia, kita rangkul dia menjadi, kita menuju kebaikan bersama-sama. Lalu ada memberikan nasihat, mendamaikan teman jika ada yang berselisih, mendoakan teman agar mereka senantiasa berada dalam kebaikan, karena doa yang kita berikan akan, insya Allah akan kembali pada kita sendiri. Lalu ada menjenguknya jika ia sakit, datang jika diundang, dan mengantarnya ke makam jika ia meninggal. Lalu yang kedua ada pergaulan dengan orang yang lebih tua. Di sini orang yang lebih tua, kita harus menghormati mereka sepenuh hati, senantiasa mengikuti nasihat mereka dan kebaikan. Mencontoh tingkah laku mereka yang baik dan menjadikannya pelajaran. Lalu memberi salam setiap kali Islam, ini sangat
penting. Tata cara bergaul dengan lawan jenis adalah hal yang sangat penting. Islam sendiri mengatur pola hubungan antara pria dan wanita serta memisahkan keduanya sesuai dengan syarat yang berlaku. Adapun yang kita ketahui dan kita pegang teguh adalah yang pertama, kita harus menghindari berkhalwat atau berdua-duaan. Sepertinya halnya dalam, mohon maaf, pacaran, apalagi jika sampai memiliki hubungan yang berbeda agama. Dikhawatirkan jika berkhalwat tersebut dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti zina dan lain sebagainya. Lalu tidak memandang lawan jenis dengan syahwat atau pandangan yang penuh nafsu. Hindari memandang lawan jenis kecuali jika benar-benar diperlukan. Lalu yang kedua ada hindari berjabat tangan dengan lawan jenis kecuali mahramnya. Lalu menutup aurat jika bertemu dengan lawan jenis sebagaimana disebutkan dalam hadis. Yang paling penting poin 3, semuanya penting sih sebenarnya. Lalu di sini saya akan membahas etika pergaulan sesama muslim dan antara muslim dan non-muslim. Yang sudah ada di slide ya. Yang pertama, untuk sesama muslim itu kita harus senantiasa mengadakan perdamaian. Harus senantiasa menciptakan persaudaraan yang kuat. Tidak menghina sesama muslim, menjauhi prasangka buruk, mencari-cari kesalahan dan menggunjing, saling mengenal, berkasih sayang terhadap sesama muslim. Lalu ada etika pergaulan muslim dengan non-muslim dalam Al-Quran. Yang pertama, saling bekerja sama, bersikap tegas dalam hal prinsip terhadap orang-orang kafir, lalu berdamai dengan orang-orang muslim, berbuat baik dan adil terhadap non-muslim, tidak menjadikan teman orang-orang yang memerangi karena agama, tidak berbuat aniaya terhadap non-muslim. Jadi di sini kita diajarkan untuk tidak saling menghina, untuk tidak saling, meskipun dia berbeda agama, karena Allah pun memberitahukan kita, agamaku, untukku agamaku, untukmu agamamu. Jadi kita bisa hidup berdampingan tanpa harus berselisih. Yang harus kita perangi adalah orang-orang yang memerangi kita karena agama, bukan orang-orang yang berbeda agama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Benar yang datang dari Allah, salahnya datang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Atur nuhun, Kang. Ya, Masya Allah ya, terima kasih kepada Kang Fauzan Salam yang telah memberikan Teh Sabrina Zahra Salsabila dari Pendidikan Bahasa Prancis kepada Teh Sabrina, dipersilahkan. Ada Teh Sabrina? Ya, ada Teh. Punten kedengaran suaranya? Ya, kedengaran Teh. Ya, silahkan Teh. Punten Teh, salin dianya belum pindah. Teh Syarifah boleh di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dosen, kakak panitia dan teman-teman. Di sini saya Sabrina Zahra Salsabila akan sharing materi tentang etika pergaulan Islami. Nah, kita hidup di Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan banyak sekali adat dan budaya yang menjadikan kita negara multikultural. Sebagai warga multikultural dan global, kita dituntut untuk tetap bergaul dan dengan menjaga jati diri kita sebagai warga Indonesia dan seorang Muslim. Maka dari itu kita perlu mengetahui konsep dasar pergaulan dan hubungan dengan etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global dan multikultural. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan pergaulan adalah kontak langsung antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Lalu pergaulan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah pergaulan dalam keluarga. Di sini orang tua dan saudara menjadi peran utama karena mereka yang akan memberi
teladan yang baik untuk ditiru, dan juga memberi materi maupun non-materi seperti berbagi pengalaman, sehingga semakin banyak hal-hal yang diketahui tentang baik dan buruk, hak dan kewajiban, tentang saling menyayangi, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah pergaulan dalam sekolah. Di sini guru-guru sebagai pendidik memiliki peranan membawa murid ke arah kedewasaan. Memanfaatkan pergaulan sehari-hari dalam pendidikan merupakan cara yang paling baik dan efektif dalam pembentukan pribadi, dan dengan cara ini pula maka hilanglah jurang pemisah antara guru dan anak didik. Lalu yang ketiga ada pergaulan dalam masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan lembaga pendidikan selain keluarga dan sekolah yang akan membentuk kebiasaan, pengetahuan, minat dan sikap, kesusilaan, kemasyarakatan, dan keagamaan anak. Karena di masyarakatlah anak akan melakukan pergaulan yang berlangsung secara informal. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis etika dalam bergaul. Yang pertama adalah menjaga pandangan terhadap lawan jenis yang bukan muhrimnya, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya di surat An-Nur ayat 30 dan 31. Di ayat 30 Allah berfirman bahwa katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka memelihara pandangan mata mereka dan memelihara kemaluannya. Cara yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala perbuatanmu. Lalu untuk surat An-Nur ayat 31, dikarenakan suratnya panjang, saya akan meringkasnya. Di sini Allah berfirman untuk wanita yang beriman agar menjaga kemaluan, menundukkan pandangan, menutup aurat dengan kain tudung. Lalu juga di ayat ini menyebutkan muhrim-muhrim dari wanita. Lalu ada larangan menggerak-gerakkan kaki secara berlebihan sehingga perhiasan yang ada pada kaki terdengar oleh lawan jenis. Lalu juga ada perintah untuk bertobat karena sesungguhnya orang yang bertobat adalah orang yang beruntung. Lalu selanjutnya ada pengaturan shaf laki-laki dan perempuan dalam sholat berjamaah. Hal ini dilakukan untuk pencegahan dari kemungkinan akibat jelek dari kedua belah pihak dan rusaknya sholat itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah larangan berduaan sepasang muda-mudi tanpa disertai mahramnya. Larangan tersebut disebutkan dalam hadis riwayat muttafaq alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan sekali-kali bersepi-sepian seorang pria dan wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya. Lalu yang terakhir ada mengucap dan menjawab salam. Nah, Rasulullah bersabda, kamu tidaklah akan masuk surga sebelum beriman dan tidak akan beriman sebelum berkasih sayang. Maukah kamu aku tunjukkan suatu amalan yang akan dapat memupuk rasa kasih sayang sesamamu, yaitu senantiasalah mengucap salam sesamamu. Hadis riwayat Muslim. Salam yang diucapkan ini minimal Assalamualaikum. Tapi alangkah lebih bagus jika disebutkan dengan lengkap, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam ini tidak hanya disebutkan ketika pertemuan, tapi juga ketika kita hendak berpisah juga sebaiknya mengucapkan salam. Nah, di sini juga Rasulullah melarang orang Muslim untuk mengucapkan atau menjawab salam kepada non-Muslim. Lalu yang selanjutnya ada perilaku yang menjadi batasan dalam pergaulan. Yang pertama adalah menutup aurat, karena Islam telah mewajibkan Muslim untuk menutup aurat demi menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. Nah, untuk para wanita terdapat hadis tentang menutup aurat, yaitu hadis ini dijelaskan dari Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwa Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai pakaian yang tipis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpaling darinya dan bersabda,
Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan telapak tangannya. Lalu selanjutnya adalah menjauhi perbuatan zina. Islam adalah agama yang menjaga kesucian, sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Karena zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang terakhir adalah tata cara pergaulan yang dilandasi nilai-nilai agama, yaitu mengucapkan salam, meminta izin, menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda. Lalu juga kita bersikap santun dan tidak sombong, berbicara dengan perkataan yang sopan, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling benci dan iri hati. Lalu juga kita dianjurkan untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, lalu juga mengajak orang-orang untuk berbuat kebajikan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan kepada kakak moderator. Terima kasih. Ya, sama-sama Teh Sabrina. Terima kasih atas pemateriannya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua terkait dengan etika pergaulan dalam Islam. Nah, terima kasih ya Teh. Barakallahu fiik. Nah, selanjutnya setelah penyaji memberikan materinya gitu ya, dipersilakan kepada Kang Teteh yang ingin bertanya atau berargumen, silakan ya, karena kita masuk ke sesi diskusi ya. Nah, bagi yang ingin bertanya atau berargumen, silakan untuk di-unmute ya. Lalu perkenalkan nama dan NIM-nya ya. Dan dari jurusan mana. Ya. Ada yang ingin bertanya atau menambahkan atau berargumen? Mau nanya Teh? Ya, silakan. Siapa dulu? Ya, ingin bertanya ke penyaji yang mana nih? Atau ingin menambahkan mungkin? Atau gimana? Mau bertanya Teh? Oh ya, silakan perkenalkan diri dulu ya Teh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Nama saya Rizky Tri, 1703509 dari jurusan Pendidikan Teknik Bangunan B. Izin bertanya Teh, ketika kita diposisikan, jadi kayak gini, dalam pergaulan itu kita diposisikan, kita terpaksa misalnya kita di tempat kerjaan yang dibilang circle-nya kurang baik, teman-temannya pemabuk atau kayak gimana. Cuman di posisinya di sana kita terpaksa nih untuk berteman dengan mereka, dan bisa jadi mereka pun melakukan hal-hal yang mudarat tersebut di depan saya. Nah, alangkah baiknya di depan saya itu harus seperti apa langkah yang baiknya. Toh ketika kita misalnya sudah melarang mereka untuk melakukan hal tersebut, tetapi masih tetap dilaksanakan, apakah itu menjadi dosa terhadap saya atau tidak, seperti itu mungkin. Terima kasih. Ya, sama-sama Teh Rizky atas pertanyaannya. Baik, ini pertanyaannya diajukan untuk siapa ya? Untuk Kang Fauzan kah? Kang Fajar atau bebas ketiga-tiganya Tessa. Boleh siapa aja yang jawab, boleh. Boleh, silakan apabila sama aja kok semuanya. Ingin menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab Teh. Ya, silakan Kang Fauzan. Untuk circle pergaulan yang kurang baik, seperti tadi halnya teman-teman di lingkungan kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Di situ posisinya, posisi yang sering dirasakan oleh kita itu seperti jika ingin menolak, tidak enak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika kita mengingatkan, teman-teman tersebut tidak langsung, tidak menanggapi apa yang kita sampaikan. Namun, yang harus kita lakukan sudah jelas. Yang pertama untuk menolak. Usahakan menolak dengan cara sehalus mungkin. Untuk cara penyampaian untuk mengingatkan, kita hanya perlu mengingatkan mereka bahwa apa yang kalian lakukan itu tidak baik. Diterima atau tidaknya apa yang kita sampaikan kepada teman-teman itu tergantung kepada diri teman-teman kita sendiri. Setidaknya kita sudah menyampaikan, karena Allah juga berfirman, sampaikanlah walaupun satu ayat.
Terima kasih. Ya, Masya Allah, Kang Fauzan, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang menambahkannya dari yang lain? Dari Teh Sabrina mungkin atau dari Kang Fauzan? Atau kalau misalnya sudah cukup, boleh dari yang lain jika ingin berargumen lagi terkait dengan etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global dan multikultural. Dipersilakan, atau kalau misalnya belum ada, saya boleh absen ya satu-satu ya. Dari jurusan teknik sipil A ada? Hadir. Ya. Hadir. Ada yang ingin berargumen mungkin? Sedikit berargumen, bukan berargumen, menjawab pertanyaan dari Teh Rizky. Baik, silakan kepada Kang Rian. Mungkin Silakan dari saran, ya. ya, perkenalkan nama saya Rian Ricky Alpin dari jurusan Teknik Sipil A 2018. Saya ingin memberikan sedikit jawaban, sedikit jawaban, yaitu ketika kita dihadapkan dengan seperti itu, mana mungkin Allah memperlihatkan seperti itu, pasti ada hikmah di dalamnya. Selain itu juga, tugas kita mungkin harusnya mengajak mereka juga untuk dalam kebaikan. Namun bila susah untuk diajak ke dalam kebaikan, kita harus mendoakan mereka supaya diberikan hidayah. Mungkin itu dari saya, mah. Cukup sekian. Ya, Masya Allah. Terima kasih kepada Kang Rian ya atas jawabannya. Sama-sama. Ada lagi yang ingin memberi argumennya dari jurusan biologi kelas C ada? Ada yang ingin bersuara? Atau dari jurusan ilmu komputer kelas C ada? Ya, silakan Kang. Ya, gimana Kang Reza ya? Oke, dari Bahasa dan Sastra Indonesia ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik dari Kang Reza ya. Mohon maaf Kang, suaranya terputus-putus, boleh diulang lagi? Ya, Waalaikumsalam. Ya, boleh tolong diulang lagi. Tolong dari kontrak dan seperti dalam Punten patah-patah Kang. Mohon maaf kepada Kang Reza. Punten Kang, suaranya putus. Emang oke. Ja, putus-putus Ja. Bip bubub bip bab. Suaranya seperti robot Ja. Boleh barangkali di kolom chat saja kalau misalnya sulit untuk berbicara langsung. Atau gimana Kang? Ya, ada usul dari temennya. Kalau misalnya mau di off cam dulu Kang, nanti di on lagi katanya. Nggak di paten? Sekarang justru malah diem aja ya, tidak ada pergerakan. Gimana teman-teman, mau dilempar ke yang lain? Tadi ada dari Teh Ratu ya kalau nggak salah. Gimana, mau dilempar ke yang lain dulu aja gimana? Ya, silahkan Teh. Kak, boleh nggak Kak? Atau
Dari yang lain? Kalau bertanya boleh nggak, Kak? Iya, silahkan, Kang. Kang Gilang ya? Miftah, bukan Gilang. Siapa? Semangat, Kleks. Maaf. Miftah. Oh, Miftah. Oh iya. Ya, Gimana, Kang? terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Nah, tadi kan saya sudah baca ataupun menyimak dari pernyataan dari 3 orang yang tadi ya, perihal dengan pergaulan Islam. Nah, kan kita tuh harus menjauhi dari zina dan maksiat gitu loh. Tetapi kalau misalnya kita mengagumi lawan jenis kita, tetapi kita menjaga pandangan dan mengagumi lawan jenis kita melalui doa, ya, kasarnya otomatis kita tuh kan bakal pasti memikirkan gitu. Terus pernah saya mendengar kita bisa menikungnya di sepertiga malam. Nah, itu ibaratnya tuh hukumnya seperti apa sih? Seperti itu. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Miftah atas pertanyaannya. Baik, dari ketiga penyaji, apakah ada yang ingin menjawab? Membantu menjawab pertanyaan atau kegelisahan dari Kang Miftah ya, terkait tikung menikung. Ya, silakan. Kepada Kang Fauzan atau Kang Fajar atau Teh Sabrina, atau barangkali nanti mungkin kita bisa tanya ke Pak Elan ya, biar lebih greget gitu jawabannya, Masya Allah. Atau dari teman-teman yang lain juga mungkin ada yang ingin membantu menjawab pertanyaan dari Kang Miftah. Ya, dipersilahkan karena ini sesinya diskusi ya. Walaupun ketiga penyaji tidak mau menjawab, boleh dari yang lain. Baik Teh, boleh izin menjawab? Ya, silakan Kang. Oke, perkenalkan nama saya Gilang Permana dari jurusan PJKRA 2018. Menanggapi dari pertanyaan teman saya, Saudara Basit, ya Miftah Muhammad Basit, kita mengagumi teman, sebenarnya kita mengagumi seorang perempuan itu boleh asalkan dengan batas wajarnya, ataupun misalkan kita mengagumi seorang perempuan, kita sering memandang, kita jangan terlalu ataupun kita jangan menimbulkan rasa syahwat gitu, karena itu tidak boleh ya. Terus kalau misalkan kita mendoakan orang yang saya kagumi ataupun orang yang kita kagumi, kita boleh saja sahabat kita, karena kita juga harus saling mendoakan gitu dengan sesama muslim ataupun sama teman-teman kita, karena udah batas wajar ya kita mendoakan teman-teman kita ke hal-hal yang lebih baik. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, Masya Allah. Terima kasih Kang Gilang. Kepada Kang Miftah, apakah cukup puas atas jawabannya? Atau kalau misalnya belum puas, nanti baiknya kita bisa tanyakan lagi kepada narasumber kita hari ini, kepada Dr. Elan ya. Ya baik, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan atau tambahan, kita akan melanjutkan sesi pematerian dari narasumber kita ya. Ya baik, ada satu lagi nih pertanyaan dari Kang Reza Tarmudi Firdaus dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Beliau menanya di kolom chat, bertanya di kolom chat dari kelas A. Izin bertanya, tolong jelaskan dan berikan contoh menurut Akang Teteh perilaku bertoleransi dan beretika dalam pergaulan seperti yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13 tentang etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, beliau ingin bertanya bagaimana contohnya, contoh perilaku bertoleransi dan beretika dalam pergaulan seperti yang terkandung dalam surat Al-Hujurat. Ya, baik, ada yang ingin menjawabnya? Mungkin tadi Kang Fauzan atau Kang Fajar yang membahas terkait ayat tersebut, barangkali ingin memberikan jawabannya. Atau dari teman-teman yang lain juga boleh. Izin menjawab Teh. Jadi ya, ini tuh perilaku bertoleransi dan beretika dalam pergaulan seperti yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13 tentang etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10 di mana mukmin itu bersaudara. Ditekankan dalam ayat tersebut mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah. Jadi jika untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam ayat ini, jadi jika kita mempunyai saudara atau sahabat atau apa disebutnya kenalan yang memiliki perselisihan, memiliki permasalahan dengan orang lain, di situ kita harus mulai membantu. Maksud di sini bukan membantu untuk membela teman kita atau saudara kita, membantu meluruskan masalah tersebut agar masalah tersebut terselesaikan dan kedua pihak yang bermasalah bisa berdamai. Lalu untuk ayat 11, di sini kita dianjurkan untuk jangan mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada kita yang mengolok-olok. Nah, untuk ayat ini sudah jelas gitu. Jadi kita tidak diizinkan sedikit pun untuk menghina ataupun mengolok-olok orang lain, entah itu karena fisik, entah itu karena pemikiran, entah itu karena perbedaan pendapat. Kita dilarang untuk mengolok-olok orang lain. Karena belum tentu kita mengolok-olok orang lain tersebut, kita lebih baik daripada mereka. Lalu untuk ayat 12, wahai orang beriman, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk itu dosa. Di sini kita untuk mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, kita harus senantiasa selalu berhusnuzon kepada rekan-rekan kita, kepada teman-teman kita, kepada sesama muslim, kepada semua kenalan kita. Karena jika kita sedikit timbul husnuzon kepada orang lain, maka secara tidak langsung atau bisa saja terjadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita takutkan bisa saja terjadi. Jadi alangkah lebih baiknya kita selalu berhusnuzon, karena Allah pun, setahu saya, Allah pun suka kepada kaumnya yang berhusnuzon dan Allah menganggap itu doa. Jadi jika kita senantiasa berpikiran positif dan berhusnuzon kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan hal tersebut, insya Allah. Lalu untuk ayat ke-13, kita harus saling berbaur antar suku dan agama. Banyak perbedaan di antara kita, namun kita harus tetap saling berinteraksi dan berinteraksi dan beretika dengan baik. Cukup deh. Mohon maaf. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Kang Fauzan. Menurut saya mungkin sudah dicukupkan saja ya diskusinya, dan kita akan lanjut ke sesi pematerian dari narasumber. Atau ada yang ingin berargumen lagi sebelum saya berargumen? Saya mau bertanya. Ya, gimana Kang? Saya mau bertanya. Ya, silakan Kang. Ya, perkenalkan, nama saya Hari Handika, mahasiswa dari Bahasa dan Sastra Indonesia 5A. Saya mau bertanya, kan dalam lingkungan masyarakat yang multikultural, kita sering sekali menemukan istilah toleransi, terutama toleransi dalam beragama. Nah, dalam Islam sendiri, seperti apa sih yang dinamakan dengan toleransi beragama? Ya, mungkin itu saja pertanyaan. Oh ya, baik, terima kasih pertanyaannya dari Kang Hari. Ya. Ada yang ingin menjawab atau menambahkan dari Kang Hari terkait toleransi ya? Ya, sebelumnya izinkan saya bicara gitu ya, terkait toleransi. Sebagaimana yang kita tahu gitu ya, yang namanya muslim dan non-muslim itu kan sebenarnya beda ya. Mulai dari salamnya beda, tata caranya beda. Yang tadi salah satu pendidik juga mengatakan bahwa untukmu agamaku dan untukku agamamu gitu. Untukku agamaku dan untukmu agamamu. Maaf. Nah, maka dalam urusan agama tentu kita harus masing-masing gitu ya. Gak boleh kita misalnya gitu ya, kita mengikuti acara dari agama non-muslim gitu ya. Ya seperti yang kita tahu misalnya Natalan atau ya apapun itu. Itu sangat-sangat tidak boleh gitu ya, karena itu bukan lagi jatuhnya toleransi, tapi malah tercebur ke dalam apa ya, akidahnya gimana ya, dapat
dapat mengganggu akidah kita gitu, kalau saya boleh bilang gitu, karena itu sudah masuk kepada mengikuti agama selain Islam gitu, karena kita tidak dibenarkan untuk mengikuti agama selain Islam gitu. Nah, adapun kalau misalnya kita bermuamalah gitu ya, dalam hal berdagang atau saling apa, itu diperbolehkan. Itu yang dinamakan dengan toleransi. Nah, seperti itu. Dari yang lain ada yang ingin menambahkan mungkin terkait toleransi? Sebelum kita tanyakan kepada narasumber kita ya. Ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, boleh? Ya, boleh. Kalau dari saya untuk toleransi, sebelumnya perkenalkan lagi. Off-cam aja. Pengen off-cam tapi nggak punya. Mohon maaf, gimana Pak? Ya, langsung aja jawabannya aja ya. Ya. Kalau dari saya, mengenai toleransi ini, terutama untuk seagama, sebaiknya kita bisa saling bisa menerima gitu. Misalnya di dalam sholat kan ada yang namanya pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Kadang orang-orang sering memperdebatkan hal itu gitu. Justru kita itu sebagai orang yang beragama itu justru harus bisa saling menerima pendapat orang lain. Bahkan dulu juga para ulama ketika mempunyai pendapat yang dia mempunyai pendapat, ketika bertemu dengan pendapat yang berbeda, bahkan pendapat tersebut beliau bukan dihilangkan, justru tidak apa ya namanya tuh? Kalau kita diegokan, tidak, itu mah menurut aku mah gini enggak gitu. Jadi beliau itu kayak gimana ya bahasanya tuh? Tidak mementingkan pendapatnya, lebih baik dia menjaga persaudaraannya, itu kalau dari saya. Ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Kang Rian. Berhubung waktunya sudah jam 9, kita beralih ke sesi pematerian dari narasumber kita kepada Dr. Ellen Sumarna MAG. Saya persilahkan. Ya, silakan Pak Ellen. Ellen. Jauh. Baik, sebelumnya kayaknya harus saya hubungi dulu beliau ya. Kayaknya tidak ada di room beliau teh.
Halo. Halo. Halo Irfan. Hai. Hai. Halo. Hai. Halo, hai. Punten. Ini udahan gitu. Ini teh Udah kemana? beres. Bentar ya, ini Nah, itu. dihubungin dulu nih fileannya karena tiba-tiba gorengan. kirim. Izin belum sholat asar. Presensi out mana ya? Silakan. Itu ada tuh di Sholat dulu atuh, sholat Itu dulu preset kamu out, teh. Jangan diakhir-akhirin sholatnya. Halo. Masya Allah. Kan lebih mementingkan SPAI daripada sholat. Astagfirullah. Jama combo. Jama combo. Ini Pak PO. Astaga. Siapa ya? Siapa ya? Kenapa bisa jama combo anjir? Mending over. Ya baik, kepada Kang Teteh silakan untuk mengisi presensi off dulu ya. Qadarullah beliau ini tiba-tiba leave meeting, saya juga nggak tahu kenapa. Ini sedang mencoba menghubungnya. Mohon maaf sekali atas ketidaknyamanannya. Silahkan bagi yang ingin sholat dulu, yang ingin mengisi presensi out silahkan isi dulu. Ya. Dan yang lain mohon ditunggu ya, bentar aja. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Oke. Presensinya nggak jelas. Punten itu presensinya gimana teh? Presensinya teh gimana ya maksudnya? Presensinya diperpanjang sampai jam 8, sekarang lagi diperbaiki. Sampai jam 8. Sampai jam 8, sampai jam 6, 18.00. Oh, alah. Oke. Jatahnya jam berapa ya? Siap. Aduh, Kang Iwan. Warkop Pak Yus. Apa sih? Jelas. Ilalang mualaf. Itu Ya baik teman-teman, saya ini lagi dihubungin dulu ya sambil menunggu beliau datang hadir. Boleh kita lanjutkan saja diskusinya ya. Ya mangga teh, mangga. Ya silakan apabila ada yang ingin bertanya atau berargumen lagi, silakan. Kepada Kang Reza yang tadi belum sempat berargumen, mungkin sekarang koneksinya sudah stabil. Silakan Kang. Mungkin udah cukup ya Teh. Udah cukup tadi jawaban dari Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Kang. Yang lain ada yang ingin menambahkan mungkin atau bertanya lagi? Izin bertanya, itu kenapa presensinya? Oh ya, presensi dari sananya ada kesalahan mungkin ya. Nanti dipantau aja dulu. Ya. Baik. Ya, maaf ya sebelumnya ya. Maaf, mau resend link-nya dong. Soalnya tadi handphone error. Oh, oke, sebentar ya. Boleh di-resend sama Rizwan atau sama Syarifah atau sama Ansa? Gimana ini?
Teh, izin teh dari Kaltim mau menuju waktu sholat maghrib. Izin live mungkin saya teh sama teman-teman saya yang dari Kaltim. Oh gitu. Ya, baik. Kaltim aman. Sudah adzan teh di Kaltim teh. Di Papua udah mau Isya teh. Mohon maaf saya jujur ya. Mohon maaf. Basit Kaltim aman? Ya emang kalau ya memang sudah masuk waktu maghrib, silakan ya untuk sholat terlebih dahulu dan kalau misalnya. Ayo burung beo. Assalamualaikum. Gimana Kang? Waalaikumsalam Pak. Ya, Oh, sudah sampai mana? Pak Alan ya? Iya Pak, maaf Pak. Sudah masuk sesi pemaparan dari Bapak Pak. Oh gitu. Ya, Iya, Pak. bentar. Ya, bapaknya mungkin nggak tahu Bapak juga tiba-tiba. Ini Bapak baru pulang dari Cirebon tuh tadi malam kurang tidur, mungkin barusan kok tiba-tiba kemana nggak tahu juga ya. Nah, mohon maaf dari sekalian. Ya, di luar kesadaran Bapak karena kurang tidur mungkin ya. Barusan baterainya nggak tahu Bapak juga barusan kemana. Ya, baik. Sekalian, bagaimana sampai mana? Barusan sampai mana, Adinda? Ya, tadi ini terakhir ada beberapa pertanyaan gitu ya terkait dengan etika bergaul yang sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat 10-13 itu seperti apa. Lalu ada juga pertanyaan dengan bagaimana sih toleransi yang sebenarnya seperti itu, Pak. Suaranya nggak terdengar? Ya. Tadi terakhir beberapa pertanyaan masuk itu terkait dengan contoh atau bagaimana sih perilaku yang baik sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 10-13. Lalu bagaimana cara bertoleransi yang benar yang sesuai dengan agama, baik sesama muslim ataupun kepada yang lain gitu. Seperti itu, Pak. Ya. Ya, baik. Yang pertama dulu Adinda tentang apa tuh? Yang pertama, contoh atau perilaku sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10-13. Contoh perilakunya seperti apa? Seperti itu, Pak. Ya. Ya. Contoh perilaku untuk saat ini ya, gitu ya. Surat Al-Hujurat itu coba bacakan gimana? Yang gimana? Mungkin tadi yang bertanya terkait tentang surat boleh dibacakan? Tadi yang bertanya siapa? Coba dibacakan. Boleh dibacakan? Ya, bacakan dulu. Baik. Baik, sebentar. Ya, silakan bacakan dulu. Nih, Bapak nggak tahu nyetingnya gimana nyeting. Gimana, Pak? Kok banyak ini Dina banyak burung mengelilingi kepala ini kenapa nih? Nggak tahu nih. Apanya coba apanya? Nah, apanya nih? Di video setting, Pak. Di video setting. Video setting ya? Video setting. Ya, kenapa nih? Oh ini. Ya ada di ketawa aja, Bapak juga ketawa, kenapa? Video setting, apanya yang dikliknya? Di video, Pak. Izin membacakan Al-Hujurat ayat 10-13, Pak. Sok, bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatu fa'aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhara qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum
خيرا منهم ولا من النساء عسى أن يكن خير منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا منه الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. Ya, artinya gimana? Ya, Pak. Ya, artinya arti ayat ke-10. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikanlah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Arti yang ke-11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Arti yang ke-12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kami merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Arti yang ke-13. Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, baik. Ya. Sudah, nah, Pak. Bapak ini coba ya. Bapak nih pusing nih melihat burungnya terbang terus. Apanya yang di settingnya coba? Kameranya Pak, jangan pakai snap kamera. Oh begitu. Tadi Bapak kalau nggak salah pakai snap kamera. Oh gitu. Pakai yang bawaan laptop aja Pak. Oh, Mbak, ini udah Bapak. Di bagian ini kan Pak ada tanda panah atas ya Pak, bagian video itu diklik. Bagian video, bagian video, tanda panah ke ini, ya, yang di situ Pak. Oh gini, malah gini. Pilih kameranya dari, kalau misalnya saya kan Asus ya Pak, pilihnya Asus. Kalau Bapak, udah ini video udah Bapak pilih virtual background atau apa? Sepertinya itu bukan di virtual background-nya ya Pak. Itu masalahnya di kameranya, kamera bawaan dari Bapak. Ini tuh, iya Pak. Oh. Aduh. Enggak paham juga Bapak ya. Coba. Coba Bapak ini. Bapak ini. Nah, masuk cus virtual background, betul. Terus virtual background, pindah ya. Di atasnya Pak. Iya iya. Kameranya apa? Iya. Oh ini diklik ya. Di atas virtual background itu ada pilihan. Harusnya ada pilihan webcam. USB kamera.
Oh gitu, sebentar. Mengganggu ini, mengganggu. Bentar, Dinda. Just video filter. ALTN aja, Pak. Apa? Video setting atau apa? Soalnya saya juga belum pernah ketemu sih kayak gitu, Pak. Udah ya, sebentar. Di video setting juga Mengganggu bisa, nih. Pak. Video setting. Coba di video setting ya. Terus yang Boleh yang tahu barangkali bantu. yang kameranya ada option kamera. Original, rasional, ya. Iya, Pak. Itu yang Jangan yang snap. Oh, Yang atas itunya Pak, yang atas rasio. Pilihan. nah ini ya. Ini ya. Iya, Pak. Alhamdulillah ketemu. Ya, Pak. Alhamdulillah, Aduh. Pak. Halo. Nih, Bapak teh tadi jam 2 datang dari Cirebon, adik-adik. Dan malam itu tidur jam berapa? Jam 1 atau jam 2 kan harus nyupir ya. Nah, alhamdulillah selamat sampai rumah. Tapi itu dia tadi tuh Bapak tuh malah ketiduran atau apa ya sambil nunggu itu. Nggak tahu juga Bapak, hilang Bapaknya. Baik, jadi pertanyaan yang pertama tadi apa tadi Dinda? Yang dibacakan pertanyaan pertamanya apa? Ya Pak, bagaimana contoh atau perilaku yang tercantum dalam surat Al-Hujurat itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, jelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 tadi bahwa kita ini harus bersaudara, begitu ya. Nah, kalimat ikhwah itu maksudnya persaudaraan itu seperti persaudaraan sekandung, begitu ya. Nah, jadi kita ini persaudaraan di antara kaum muslimin itu harus seperti persaudaraan sekandung, begitu kualitasnya, begitu ya. Nah, makanya kalaupun ada perselisihan di antara persaudaraan sekandung ya harus segera dibetulkan, begitu intinya. Nah, jadi mestinya ya kita sebagai orang beriman itu persaudaraan ini, begitu. Nah, kalau bedakan persaudaraan sekandung dengan persaudaraan lainnya, ya. Nah, karena itu intisarinya. Yang kedua, coba bacakan Dinda. Yang kedua apa? Ya, arti dari ayat 13, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha penerima taubat bagi hamba-Nya. Ya. Nah, begitulah, ya. Jadi detil-detil dari persaudaraan itu ada etika yang harus dikembangkan, ya. Menggunjing, kemudian ya seperti itu yang disampaikan dalam Quran surat tadi, begitu. Nah, memang harus begitu, ya. Terus yang dipersoalkan apa? Yang dipersoalkan apa? Yang bertanya tadi siapa? Ada Kang Reza mungkin boleh. Ya, Kang Reza. Coba, kan sudah jelas dalam ayat tadi ya. Terus yang kita tuntut dari ayat itu tadi apa? Baik Pak, terima kasih atas jawaban. Itu ya. Jadi ini Kang Reza pertama, bahwa persaudaraan seiman itu harus seperti persaudaraan kita sekandung, saling memberi, saling menjaga, gitu kan? Nah, begitu. Nah, itu konsepnya seperti itu, persaudaraan sesama kaum muslimin itu, ya. Nah, kalau sama itu di antaranya, ya. Yang jadi masalah Kang Reza apa dari ayat tadi yang kurang paham?
Sudah cukup jelas sih Pak. Ya. Tadi dijelasin sama Bapak. Nah, itu kan ketika Rasulullah itu berhijrah dari Makkah ke Madinah, apa yang Rasul pertama yaitu saudara itu diceraikan satu, kemudian diberikan ke saudaranya tadi. Kemudian ada yang mau begitu walaupun tidak terjadi ya. Nah, kemudian ditunjukkan jalan menuju pasar ya. Jadi tahap pertama dalam membina sebuah kemasyarakatan dalam Islam itu bagaimana agar mereka dipersaudarakan untuk saling menjaga, saling memelihara dan sebagainya. Begitu? Ya? Ya. Baik, Pak. Siap. Terima kasih, ya, Pak. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf nih Bapaknya ini ya. Yang kedua, Dinda. Ya. Baik Pak, mungkin sepertinya karena waktunya sudah lewat sebenarnya Pak. Kalau misalnya kesimpulan atau secara garis besarnya aja tentang etika bergaul sesuai dengan syariat Muslim, menurut Bapak tuh seperti apa gitu Pak? Etika, ya. Iya. Nah, garis besarnya aja ya. Ya. Etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global dan multikultural. Seperti itu, Pak. Pergaulan waktunya. Ya. Bagus. Etika pergaulan Islami global dan multikultural. Ya tadi pertama kita harus mengembangkan ikhwah tadi, ya. Kita harus mengembangkan ikhwah tadi. Nah, yang kedua turunan daripada ikhwah itu persaudaraan tadi seperti yang disampaikan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat berikutnya, ayat 11 atau 12 seperti itu. Nah, itu yang harus dikembangkan. Nah, sekarang di zaman masyarakat global dan multikultural itu orang tenggelam dalam hedonisme dan individualisme. Nah, kan? Jadi di masyarakat yang global hari ini dan yang multikultural hari ini yang dikembangkan oleh mereka adalah masyarakat yang hedonisme. Masyarakat yang hedonisme ditambah masyarakat yang individualisme. Sudah hedonisme dan individualisme. Nah, Islam memberikan solusi agar kehedonisan itu dan keindividualan itu terus dikikis dalam bentuk ikhwah. Begitu ya, dalam bentuk ikhwah. Begitu. Nah, kalau ikhwah itu dikembangkan di antara kita, maka insya Allah kita bisa berdiri tegak walaupun arus hedonisme dan individualisme terus mengancam kelemahan kita. Ya, nah itu mungkin Adinda, mohon maaf nih, nggak tahu Bapak harus bagaimana ya, ada di sekalian ya. Pokoknya mohon maaf, tapi insya Allah adik-adik kalau boleh Bapak memohon kepada kalian ya untuk mengikuti kajian hadis dengan Bapak ya, supaya Bapak bisa menerangkan lebih jauh persoalan-persoalan terkait dengan ya. Bisa ya, Dinda. Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak, Masya Allah. Ya. Terima kasih banyak atas ya walaupun kondisinya begini ya. Ya, Bapak juga nggak paham. Ada mohon maaf, Bapak juga nggak paham nih, karena Bapak nggak tidur ya tadi teh ya. Ya. Baik apa-apa Pak. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum. Menyempatkan memberi materi juga itu sudah alhamdulillah banget gitu ya Pak dari kami gitu ya. Masya Allah, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan bisa menjadi sedikit ilmu pengetahuan buat kita semua.
juga menyadarkan kita untuk bisa bergaul atau beretika lebih baik lagi gitu ya setelah pertemuan hari ini. Karena ya pada dasarnya kalau saya boleh kasih kesimpulan ya Pak, pada dasarnya memang Islam sendiri itu telah mengatur sedemikian rupa bagaimana kita itu dapat beretika atau bergaul gitu ya, sebagaimana mestinya. Tidak melenceng atau seperti yang Bapak barusan bilang gitu ya, yang dimana sekarang lagi maraknya hedonisme dan individualisme, tapi Al-Quran sendiri gitu ya, Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan dengan jelas gitu ya, bahwa bagaimana kita harus bersikap gitu sebagai seorang muslim yang baik gitu ya. Kalau misalnya kita menggali lebih dalam lagi gitu ya Pak, menambah ilmu gitu, mencari tahu ilmu terkait hal tersebut itu pasti banyak banget ya Pak. Kita temukan di dalam Al-Quran, dalam hadis, bahkan dalam Rasulullah SAW sendiri gitu ya Pak, yang beliau SAW adalah suri tauladan bagi kita. Tentunya kita pasti bakal kalau misalnya kita pelajari gitu, bakal tahu bagaimana sih sebenarnya kita harus berakhlak gitu ya, berakhlak, memiliki akhlak yang baik gitu sebagai seorang muslim di lingkungan yang seperti ini. Dan bahkan juga tadi banyak gitu ya Pak yang bertanya bagaimana sih sebenarnya kita tuh bergaul kepada lawan jenis gitu ya Pak. Dimana sekarang ini yang namanya pacaran itu sudah marak gitu ya Pak, dan sudah wajar gitu. Padahal Islam sendiri kan tidak membolehkan yang ada namanya pacaran. Bahkan sudah Allah sendiri memerintahkan kita untuk menjaga pandangan dan menurut saya gitu ya Pak, itu adalah ujian yang besar gitu. Jadi untuk menghadapi hari semakin Masya Allah gitu, ujiannya semakin besar gitu ya Pak. Ya, dari saya mungkin seperti itu Pak kesimpulannya. Mudah-mudahan kita semua bisa bagus Dina bisa ya bagus Dina ya, alhamdulillah ya seperti itu ya. Nah, alhamdulillah ya. Lebih banyak lagi belajar Al-Qur'annya, belajar sunnahnya ya Pak, belajarnya bagaimana kita pelajari kisah hidup Rasulullah, para sahabat dan para salafus salih dalam berkehidupan gitu di lingkungan masyarakat gitu. Mudah-mudahan Allah permudahkan kita untuk bisa belajar lebih banyak lagi dalam hal ini, karena sebenarnya itu dasar banget ya Pak. Kita berhubungan dengan manusia itu kan dasar banget ya Pak. Iya. Begitu. Mudah-mudahan teman-teman juga di sini, insya Allah di lain waktu mungkin kalau misalnya ada kesempatan lagi bisa bertemu lagi dengan Bapak. Terima kasih ya Pak. Nah itu ya Dinda, Bapak ini satu lagi ya teman-teman semua, bahwa ilmu agama itu fardu ain ya, dan ilmu umum itu fardu kifayah ya. Nah oleh karena itu adik-adik semua, kita semua ini harus memproporsikan ilmu agama itu sebagai ilmu yang utama, dan dua-duanya wajib. Ilmu umum wajib, ilmu agama juga wajib. Hanya bedanya kalau ilmu agama itu jadi wajibnya wajib ain. Jadi wajib ain ya, karena keislaman kita. Sementara ilmu agama itu wajib kifayah. Wajib kifayah itu kewajiban itu gugur karena sudah dikerjakan oleh yang lain. Seperti sholat jenazah itu ya. Sholat jenazah tidak perlu semua kita menyolatkan karena sudah ada sebagian orang yang menyolatkan kan gitu ya. Nah jadi dengan demikian seperti yang menyambung sedikit dari yang disampaikan Dinda tadi. Jadi adik-adik karena ilmu agama itu adalah merupakan wajib ain, maka silahkan untuk dituntut ya ilmu agama, di proporsinya diutamakan, sementara ilmu umum itu kan pilihan kita masing-masing ya. Nah Dinda misal ini jurusan apa? Pendidikan bahasa Arab Pak. Nah, pendidikan bahasa Arab. Berarti yang wajib bagi Adinda kan bahasa Arab ya? Ya. Keilmuan umumnya. Ini ada misal Bapak tanya Ade Turino ini apa? Jurusan apa? Teknik bangunan Pak. Nah itu karena Ade Turino itu teknik bangunan yang dipilihnya, maka yang wajibnya adalah ilmu tentang teknik bangunan. Nah, begitu kan?
Nah, jadi itu yang disebut dengan wajib kifayah. Tapi baik Adinda, baik Ade Turino, baik yang lain-lain semua ini ya, karena kita ini sebagai muslim, maka bahasa ilmu agama itu merupakan fardu ain. Jadi nah, begitu ya. Ya, itu saja. Baik. Bapak kembali lagi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. ya, dengan Waalaikumsalam warahmatullahi